Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi anara quluba ibadihil muttaqin bi kitabihil mubin wa ja'ala al-Qur'ana shifaa'a lima fis sudur wa hudan wa rahmatan lil mu'minin. Salatan wa salaman daimain mutalazimain ala habibina asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa berkumpul di majelis ini. Semoga majelis kita mendatangkan keberkahan, mendatangkan manfaat untuk kita semua di dunia dan di akhirat. Salawat serta salam kita aturkan kepada uswah kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat, para tabi'in dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah beliau sampai yaumil qiyamah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan kajian tentang ilmu berkaitan dengan amalan ibadah. Ilmu yang menurut kami pribadi, ilmu yang sangat penting, ilmu yang sangat urgen, ya. Jadi nanti kaitannya sama ilmu tidak hanya sekedar ruhiyah tentang hati, tentang kejiwaan, bukan tentang ruh, akan tetapi kita juga perlu belajar tentang ilmu, ya. Ilmu Islam itu banyak, Bu, ya. Kami sendiri selama bertahun-tahun dari lulus SMP sampai saat ini menuntut ilmu itu masih merasa banyak sekali ilmu yang belum kami selesaikan. Ini saja tidak selesai, masih banyak, ya. Ada ilmu akidah, ada ilmu fikih nanti ada banyak, ada usul fikih, ada maqasid syariah, ada qawaid fikhiyah, macam-macam, ya. Dan itu semuanya penting, termasuk fikih yang akan kita pelajari. Kenapa kita anggap penting, ya? Mengingat tugas kita umat Islam, manusia. Tugas utama manusia di dunia ini apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia kecuali hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tugas utama kita berarti beribadah. Dan ibadah yang paling sering kita kerjakan apa? Ibadah sholat. Itu penting. Bahkan Rasulullah sampai menyampaikan miftahul jannah as-shalah. Kuncinya surga itu apa? Salat. Bahkan di dalam hadis fa in sholahat faqad aflaha wa anjaha. Ketika salatnya itu dihisab oleh Allah taala, ternyata salatnya baik, faqad aflaha wa anjaha. Itu nanti pertanda hidupnya setelah itu baik. Dilihat dari apa? Salatnya. Artinya apa? Salat bagi seorang mukmin ibarat tiang dalam sebuah bangunan, ya. Artinya apa? Ketika bangunan tanpa tiang, apa yang terjadi? Roboh, bahkan tidak mungkin berdiri. Mboten saged ngadeg, Bu, ya. Mesti butuh tiang, ya. Butuh cagak. Nah, cagakipun tiang Islam supados Islam kita menika tetep tegak, nggih menika napa? Kalian salat. Kemudian bahas sholat, babagan sholat, keutamaan kuatah sangat keutamaan sholat menika. Ya, saking Al-Quran, saking hadis, saking ucapan para sahabat menika menunjukkan bilih sholat menika mboten perkawis ingkang bain-bain, mboten perkawis ingkang biasa. Makanya sampai para alim ulama menika membahas detail persoalan
ingkang kaitanipun kalih salat. Semua unsur yang berkaitan dengan salat. Misalnya Bu ya. Ajeng wudunipun ten kamar mandi. Nggih, menika enten WC-ne. Ten kolah. Di kamar mandi ada klosetnya. Bahkan sabun air bak mandi menika sudah agak berwarna sedikit berbeda dengan warna aslinya. Kira kita boleh tidak kita wudhu pakai air yang semacam itu di kamar mandi yang ada WC-nya? Kalau tidak memperhatikan ya pasti ya emangnya kenapa kan begitu Pak? Ya kenapa tidak boleh wudhu? Karena ketika kita wudhu ternyata masih terkena najis, kemudian kita sholatnya sah atau tidak? Tidak. Nah terus gimana Ustadz? Wudhu di tempat semacam itu. Berarti kita perlu tahu. Nanti kalau wudhu di dalam, berarti kita kalaupun boleh wudhu di kamar mandi, terus bismillahnya gimana? Ya. Bismillahnya harus kita ucapkan atau tidak? Kalau kita tidak baca bismillah, wudhunya sah atau tidak? Kan begitu. Makanya ini diantara kenapa kita belajar fikih. Memang seolah-olah perkara-perkara yang tentang air, kemarin kita bahas tentang air, seolah-olah biasa. Tapi kalau kita bahas secara detail Pak, itu kita akan mengetahui ada hal-hal yang kita sendiri belum tahu sebenarnya. Selanjutnya, kemarin tentang macam-macam air. Yang terakhir tentang apa? Air mutanajis. Apa itu air mutanajis? Air mutanajis itu air yang bercampur dengan benda najis. Air yang bercampur dengan benda najis. Airnya suci, misalnya ngeten. Kados toyo ten ember, delalah anake napa putune pipis nyiprati. Naming sak tetes tok, banyune sak ember gede. Bahkan setengah meter ngoten niku nggih. Kecipratan gur sak tetes tok, mak tes ngoten. Rapati ketok, mboten merubah bau, mboten merubah warna, mboten merubah rasa. Ajeng wudu ngagem toyo napa meneh pun jarang udan. Meh pados toyo dadak ngangsu tebih misalnya. Cari air susah. Kira-kira boleh tidak kita gunakan untuk berwudu? Air sing ketetesan sithik, mungkin paribasan saupil tes ngoten. Toyone kathah sak ember ageng sing setengah meteran ngoten niku. Dhuwur sisan, nggih, gedhe sisan. Niku angsal napa mboten tinggi wudu? Tidak, mboten berubah baune, mboten berubah rasane, mboten berubah sifate. Kan tidak boleh karena kena najis. Kalau misalkan air niku sak ember nggih, ten tandon niku, tandon sing sak drim 300 liter ngoten niku Bu nggih. Ngoten niku delalah pas ning dhuwur kok ngunangi napa? Kok enten telek tikus, padahal telek tikus niku najis. Jenengan ten dhuwur tandon bapake lho, enek telek tikus. Bu, dhuwur tandon enek telek tikus. Loro apa telu niku telek tikuse. Padahal tandon niku ngisor tinggi wudu. Kula tanglet, angsal napa mboten tinggi wudu? Angsal mboten? Sing tandon wong. Angsal A angsal, B boten. A napa B? A angsal, B boten. No. Enten sing A, enten sing B. Sing A angsal, sing B boten. Jawabane? Nah, betul nggih. Kalau masih ingat materi kita yang kemarin, kalau airnya itu banyak, terkena benda najis, tidak berubah bau, warna dan rasanya, maka air itu masih dianggap air
suci sehingga boleh untuk berwudu. Kan ngoten. Tapi yang sing air wau, sing sak ember wau, ketetesan sak upil cetik, mboten berubah bau, warna dan rasa, boleh digunakan tidak? Tidak. Kenapa? Ya betul. Berarti ini berarti ilmu yang kami sampaikan bisa dipahami, Bu. Karena tidak semua orang bisa ngomong seperti ini. Paling bisa jawabnya boleh atau tidak. Ketika ditanya apa alasannya, ya pokoknya ngono kuwi. Kadang alasannya seperti itu. Tapi ketika kita paham, insya Allah bisa menjelaskan. Itulah fungsinya kita belajar ilmu. Oh gitu saja. Iya. Makanya apa Allah itu sampai menyampaikan begini. Saking istimewanya orang berilmu, Ibu ya. La yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Berbeda sinten tiang-tiang ingkang gadai ilmu kalian tiang-tiang ingkang boten mangertosi ilmu. Paribasan tiang sing boten ngertos ilmu menika melaku boten beto center. Tapi tiang sing gadai ilmu, belajar terus, itu ibarat tiang jalan tapi beto center ilmu niki center niku. Jaket menggok, wancine menggok nggih. Menggok. Mergane ngertos yen aku lurus mlebu jurang kan ngoten. Yen aku tetep wudu, banyune sithik wau kena tetesan, ra ngerti ilmune tetep dinggo wudu. Pikirane napa? Eman mau apa meneh musim kemarau ngeten iki eman. Wis ra apa-apa sithik nggo wudu ora sing ngerti yo nan. Tapi ketika kita punya ilmu, lho ndak boleh ini secara hukum kalau saya wudu saya tidak sah. Terus saya sholat berarti akibatnya sholatipun tidak sah. Berarti kalau tidak sah itu diterima Allah tidak? Tidak. Sing rugi sinten? Ya, dirinya sendiri kan begitu. Makanya kita akan melanjutkan terus ilmu ini, semoga nanti ilmu yang kita sampaikan bisa dipelajari. Insya Allah semakin kita belajar, kita akan mendapati di dalam Islam itu ilmunya banyak. Tidak cuma sekedar tausiah gitu. Banyak ilmu yang bisa kita pelajari. Selanjutnya, ya sekarang materi kita, karena saya bukunya tidak saya bawa, karena habis ini mau safar, jadi bukunya saya tinggal. Ini pakai buku yang ada di sama bukunya tapi ada di HP, bentuknya file. Hukmus su'ri. Sekarang kita membahas tentang air bekas. Ya. Air bekas itu maksudnya bagaimana? Ini misalkan air kita minum, delalah kok sing ngombe wong kafir. Boleh tidak kita gunakan untuk bersuci? Misalkan kita safar, airnya cuma sedikit. Ya. Ini ada botol minum, tapi bekas minumnya orang kafir, orang non muslim. Padahal kalau di dalam hadis Rasulullah itu, kalau seorang muslim itu tidak najis, kan begitu. Tapi kalau ada orang non muslim minum seperti itu, boleh tidak bekas air minumnya kita gunakan untuk berwudu? Ya. Itulah yang akan kita bahas. Yang pertama, su'rul adami, bekas minum manusia. Ya. Baik muslim ataupun non muslim, baik tiang sing nembe haid atau yang suci. Karena di masa jahiliyah orang-orang Timur Tengah itu kalau wanita haid itu kan dijauhi, ya, tidak direken, bahkan disuruh minggir karena dianggap wanita haid itu kotor. Bisa dipahami? Yeah. Adapun bekas minumnya anak Adam atau manusia, tahirun, hukumnya suci, baik dia beragama Islam atau selain beragama Islam, junuban au haidhon, baik dia junub ataupun sedang haid, tetap minumannya dianggap suci, ya. Kemudian wa hadza muttafaqun alaih, ini berdasarkan hadis riwayat Bukhari Muslim di mana Rasulullah bersabda, subhanallah innal mu'mina la yanjus, seorang mukmin itu, seorang muslim itu tidak najis. Jadi bekas minumnya manusia baik muslim ataupun kafir itu tidak berubah menjadi najis, tetap suci. Ya, kita singkat saja. Yang kedua, bekas minum binatang yang mayukalu lahmuh, ya.
binatang yang boleh dimakan dagingnya. Contoh ayam. Ayam kan boleh kita makan dagingnya. Kemudian bebek, kemudian mentok, kambing, sapi, itu binatang-binatang yang secara hukum syar'i, secara syariat Islam itu boleh kita konsumsi. Nah, bekas minumnya bagaimana? Lu ngapain Thomas kita belajar kayak gitu? Misalkan dalam kondisi ngeten iki. Kita punya tempat wudu, delalah kok yo enten pitik konangan doe. Padahal biasanya kita gunakan untuk wudu. Ada ayam surut konangan doe. Padahal kita mau wudu. Kan ada kasus seperti itu. Kalau kita sudah tahu ilmunya, kita tenang. Oh, ilmunya itu begini, ya. Ternyata binatang yang boleh dikonsumsi dagingnya huwa kullu hayawan lam yunsal kitab wa sunnah ala tahrim lahmu, yaitu semua binatang yang tidak diharamkan di dalam Islam, wa huwa tahirun, maka hukumnya bekas minumnya itu suci, ya. Bekas minumnya suci secara hukum asal begitu, Bu, ya. Bekas minum binatang yang boleh dimakan dagingnya itu tetap dihukumi suci. Tapi prakteknya perlu diperhatikan juga, buatan asal praktek. Lah maksudnya pripun, Mas? Misal enten bebek nembe bar dipakani. Nggih. Bebeke sing ngombe ora gur siji loro, 10 nyosor bareng ten delalah ember gede kok nggih. Serot ngoten. Ilmune ngerti jane mboten najis, tapi yen pun wernane ngoten niku nggih, pun gilani nggih ampun tinggi wudu. Ngoten nggih. Jadi mboten langsung oh suci wis gen. Ampun. Nggih. Salajengipun sakniki binatang sing mboten angsal tinggi wudu. Binatang yang haram dikonsumsi dagingnya. Nggih, enten anjing, babi, atau al-bighal, al-hamir, as-siba, misalkan keledai, ya, itu kan tidak boleh kita konsumsi. Kemudian binatang-binatang melata lainnya, ya, seperti binatang burung elang misalkan, ya. Binatang yang semacam itu mayoritas ulama berpendapat asalkan tidak kita dapati benda najis di minuman di air tersebut, tidak terlihat benda najis atau tidak terlihat di paruhnya itu darah misalkan, maka boleh kita pakai atau hukum airnya itu suci begitu. Kemudian yang keempat, ini khusus sendiri, Pak. Bekas minum kucing atau bekas minum yang sering biasanya kucing ya. Kalau di sini ada contoh selain kucing seperti landak atau garangan, musang. Itu bekas minumnya bagaimana? Kadang kucing itu kan jilat-jilat. Ya. Boleh tidak kita gunakan untuk bersuci? Ya. Tahirun yajuzu intifa'u bihi. Ya. Pendapat pertama, mayoritas ulama berpendapat bahwasanya bekas minum kucing itu dianggap suci. Ya. Bekas minum kucing itu dianggap suci. Karena memang secara ilmu kesehatan sendiri, lidah kucing itu ketika menjilat itu kondisi yang dijilat masih dalam kondisi bersih. Ya, sangat minim sekali kuman, ya, bersih. Lendir liurnya kucing. Ya, karena memang kucing itu tidak sampai mengeluarkan liur. Ya. Cuma kalau pas jilat kan tetap ada bekasnya. Itu sebenarnya masih bersih. Ya. Air yang dijilat tadi itu dihukumi suci karena ada sebuah kejadian. Ya. Dari Gabsah bintu Kalab bin Malik wa kana tahta ibni Abi Qatadah. Ponakanipun salah seorang ulama yang bernama Abu Qatadah.
Ya. Anna Abu Qatadah dakhala 'alaiha. Abu Qatadah menika masuk ke rumahnya keponakannya, ya. Kemudian fa sakabat lahu wudu, ya. Siapa? Tadi ponakannya langsung nyiapkan air untuk wudu di sebuah bejana ngoten. Ya mungkin saat niki ngeten ember alit kan disiapkan tinggi, wudu pun disiapkan ngoten niku. Faja'at hirrah tasrabu minhu, tiba-tiba malah ada kucing datang, airnya diminum, ya. Pas diminum, ya. Fa asghalahal ina. Qatadah wau seorang alim di masa muridipun para sahabat, Abu Qatadah, ya. Abi Qatadah menika malah embere dicekel, kucingnya mboten digusah. Malah napa? Dienggokke. Napa? Dijengkengke gen kucinge ngombene gampil, biar mudah bagi kucing untuk meminum air dijengking ngoten, ya. Setelah itu, ya, hatta syaribat minhu, sampai kucingnya minum. Namanya minum kucing kan dijilat. Qalat Kabsah fara'ani anzur. Kabsah ponakanipun menika napa? Kaget, kaya wong bingung ngoten nggih. Lah kuwi karepku dienggo wudu malah dikekke kucing ngombe kok malah ditekne wae ora digusah kan ngoten. Memang kita manusia seorang muslim itu kan terhadap binatang juga harus memiliki adab. Kan enten adabe, Bu. Ya, ada adab-adabnya kepada hewan. Itu kesempurnaan agama Islam. Karo kewan wae nggadahi adab nampa melih kalih menungso, sesama manusia itu justru beradab banget. Itulah ajaran Islam. Salehke ngombe nganti warak, kucing nganti moh. Pun rampung bar niku dingge wudu, ya. Fara'ani angdur faqala ajabina ya ibnati akhi. Kowe kaget to ndelok. Kan ngoten. Berarti li'e pamane nika Abu Qatadah sanjang. Kowe kaget ndelok aku ngene iki. Ya, meh tak nggo wudu, enek kucing malah tak kekke. Bar kuwi tak nggo wudu kan ngoten. Langsung kok ponakanipun menika yen bahasa kita mungkin oleh aku kaget kok oleh ngono kan ngoten. Apa oleh wong mesti dilati kucing yang kok dienggo wudu. Akhirnya Abu Qatadah jawab faqala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna laysat binajasin inna minat tawafina alaikum wat tawafat. Sesungguhnya kucing itu bukan binatang najis. Tahu? Kucing itu bukan binatang najis, kata Rasulullah begitu. Innaha, karena sesungguhnya kucing itu binatang yang biasa tawaf itu keliling. Maksudnya ngeten, yen kucing biasanya glibet ngoten, Pak. Lagi ngadeg ono glibet mlebu. Kan ngoten, Pak. Itulah kucing. Makanya kucing itu bukan termasuk binatang najis. Maka hal ini diperbolehkan bagi kita berwudu dengan air yang bekas diminum kucing. Selanjutnya yang terakhir, ya, binatang, ya, bekas anjing, bekas jilatan anjing atau jelas bekas jilatan babi. Kalau dua binatang ini jelas hukumnya najis, ya. Karena liur anjing itu menurut mayoritas ulama hukumnya najis, ya. Liuripun kemawon najis napa mrih mengkonsumsi dagingnya kan ngoten. Pramila mayoritas ulama berpendapat memakan daging anjing itu hukumnya haram, ya, haram. Karena liurnya najis. Dalilnya apa? Idza walaghal kalbu fi ina'i ahadikum faghsilhu sab'an. Apabila ada anjing yang menjilat salah satu bejana kalian, maka cucilah bejana tersebut sebanyak 7 kali. Salah satunya menggunakan apa? Tanah atau pasir. Misalnya jenengan kok gadah tonggone yang ngingu kire ngoten nggih. Delalah kok
Jenengan ngertos embere jenengan dilat toyone. Berarti nyucinya harus dibuang airnya, dicuci sebanyak 7 kali. Salah satunya itu menggunakan pasir atau menggunakan tanah. Menggunakan pasir itu maksudnya nggih diremet pasir atau tanah disotke ngoten. Nggih diuset-usetke. Ngoten mengke nembe dibilas ngagem sabun angsal, mboten ngagem sabun nggih mboten napa. Niku yen najisipun jilatan anjing atau najisnya babi. Nggih, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kalau kita bekas liur anjing ya jelas tidak boleh. Sampai sini dulu. Sebelum kita lanjutkan, mungkin ada yang ditanyakan, kami persilahkan. Kalau ada pertanyaan. Yen enten Bu. Bebas. Sing ajeng tanglet monggo. Diunjuk Bu ya. Kalau tidak ada kita lanjutkan. Biasanya yang seru itu nanti pas pembahasan wudhu, pembahasan sholat itu semakin seru. Ya ini pembahasan seperti kadang jarang dibahas, jadi kita taunya seperti itu. Selanjutnya pembahasan para ulama itu, ya, membahas secara detail tentang apa? Setelah tadi tentang air, sekarang kalau kita wudhu kan pasti pakai wadah, betul? Air kan tidak mungkin kita wudhu dari air hujan, pasti ditadai rumiyin enten tandon kan ngoten niku, enten ember. Nah saat ini pembahasan kita al-awani menika wadah air. Apa hukum wadah air? Adakah wadah air yang dilarang di dalam Islam, yang kita dilarang untuk menggunakannya? Ya betul. Di antara wadah, ya sebelum kita lanjutkan kami bacakan dulu. Yubahu isti'mal, boleh menggunakan wadah. Ya. Wadah apapun itu asalkan wadahnya suci. Makanya kalau kita belajar begini kita bisa menjawab sebuah pertanyaan. Biasanya kadang ditanyakan, Ustadz, di tempat saya itu ada acara arisan Ustaz. Kita mau masak nasi, itu wadahnya kurang besar, kurang gede. Akhirnya kita mau pinjam ke tetangga sebelah. Tapi tetangga sebelah itu orang non muslim. Gek gadah kire, gek angger kadang seminggu pisan nopo sesasi pisan minimal niku angger masak daging babi kan tirose hobi enak tirose. Jadi mensasi pisan nopo sepekan seminggu pisan niku mereka mengkonsumsi seperti itu. Nah, berarti kan wadahe menika sing dienggo masak gitu. Itu pakai itu. Nah, pertanyaannya Ustadz, boleh ndak kita minjem wadai? Ya, padahal yen ajeng minjem ya tangga sing rada adoh nggih enten Ustaz. Ning kan jenenge tangga mosok tangga duwe sampinge lho duwe ngelumpati kok ngetok-ngetoki nggih. Sentimen kan ngoten ketoke mboten sekeco. Jadi pertanyaan, bolehkah kita minjem padahal kita tahu dia punya anjing, angger seminggu pisan masak mesti daging babi, yang semuanya bagi umat Islam itu satu najis, dua haram. Pertanyaanipun, Ustadz, boleh tidak kita minjem wadah-wadahnya yang seperti itu? Mau pinjem piring, padahal kadang piringnya tinggal makan kados ngoten niku. Ya, kudune jenengan saged jawab, Bu. Pun kula kasih kata kunci wau jane di awal. Boleh tapi dicuci 7 kali. Nggih leres. Berarti jenengan harus mulai mikir, Bu, ya. Angsal pakeme kan ngoten. Di dalam Islam kayak gitu. Kita tahu ilmu dasarnya.
Dari ilmu dasar kita bisa mengembangkan. Iya betul, boleh atau tidak. Kadang kan orang bingung mungkin. Oleh ora meh jileh kok haram, gale dienggo masak barang najis. Tapi yen orang jileh kok ya talahmen aku tidak melompat omahe. Tangga pekewo tur mboten sae kan ngoten. Kalau tahu ilmunya kita bisa menjelaskan. Itu boleh kita pinjem saja ndak apa-apa. Lah kan najis. Iya. Kalau najis dibawa ke rumah, kemudian kita cuci, kita sucikan dengan cara dibasuh 7 kali, dicuci 7 kali, salah satunya menggunakan pasir. Mboten sah tanglet. Iki gene mbok nggo masak babi to yo. Kowe kejak perang piye? Ra gelem rasah jileh, rasah tekon-tekon. Malah gayeng kowe. Akhirnya nggih pun ngampil ngoten mawon. Yo kula ngampil. Malah justru dengan seperti itu mungkin orang non muslimnya akan wong Islam bakne ya ora sentimen deh. Jileh karo wong non muslimnya ya ora apa-apa kan ngoten. Padahal teko ngomah ucek sik kowe. Disiram 7 kali, salah satunya menggunakan pasir. Pen pun ngoten niku kita angsal ginakaken alat-alat niku wau. Bisa difahami? Terjawab. Itu kadang masyarakat seperti itu. Itu fungsinya ilmu bisa menjawab realita yang ada pada diri kita. Kemudian larangan yang selanjutnya, makanya memang di dalam Islam itu tidak membedakan, asalkan alatnya suci termasuk pakaian. Kalau pakaiannya memang suci, saya punya saudara saya non muslim, boleh nggak saya sholat di situ, di kamarnya? Boleh atau tidak? Kamare wong non muslim Ustaz. Dia kadang kondisi lagi klambine, sholat kok klambine dhek. Dia kadang asal napa mboten. Lha niku realita yang terjadi di masyarakat. Mungkin ada saudara kita atau mungkin di sini panjenengan enten sing pelaku ya, kejadian seperti itu. Kadang bingung bagaimana menjawab ini. Pastikan syarat sah sholat itu terpenuhi. Apa syarat sahnya? Suci dari hadas, suci dari najis. Kalau tempatnya bisa kita pastikan, kita tahu. Iki lah kirike gene ra mlebu kene to. Ora, kirike kae goreng jaba tok. Ra tau mlebu kono wong bocah sing di kamar. Kuwi yo angger kalau kirik mlebu ra seneng kok. Kok ndak pipi sak-sake kan ngoten. Mboten nate mlebu. Artinya apa? Oh, berarti ruangan itu aman dari najis. Kan begitu? Bisa dipastikan aman. Boleh tidak kita sholat di lantainya orang kafir seperti itu? Boleh, asalkan suci. Dipenjemi baju. Atau aku ndimu kena kayak sarung ndek aku ya dikei mbuh, aku dikei padahal non muslim kok. Ning dikei gene itu hidayah ketok ya, ngoten biasane. Iki tak silai gonen. Angsal mboten? Angsal, asalkan suci. Terjawab pertanyaan. Boleh tidak kita sholat di rumahnya saudara kita yang non muslim? Boleh, asalkan suci tempat dan pakaiannya. Dan kalau bisa, kalau ada gambarnya, nah itu silakan dibalik atau ditutupi. Gitu sementara seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian ya, kenapa kok para Islam menganjurkan seperti itu? Kan orang kafir Ustaz, najis. Tidak. Islam mengajarkan bahwasanya ketika sama-sama suci, manusia itu kedudukannya sama. Makanya agar supaya menjaga hati kaum muslimin, menjaga hati kaum mukminin biar tidak ada rasa sombong. Ya, merasa paling. Sama kita ndak tahu Bu, sakniki naudzubillah min dzalik. Sakniki kita lenggah ten mriki sareng-sareng ngagem hijab. Kita ndak tahu perjalanan hidup. Nanti sebelum meninggal siapa yang melepas hijabnya, yang merubah agamanya menjadi kan ngoten. Ada yang bisa memastikan ndak? Ndak ada. Dan kita juga ndak tahu ternyata saudara kita yang dulu non muslim ya, dengan berjalannya waktu justru sebelum meninggal bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat la ilaha wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kita belum mengetahui hasil akhir, jadi rasa kemelinti. Ngoten nggih. Ndak usah merasa paling. Makanya Islam mengajarkan itu
Kita boleh tidak pinjam bejananya orang kafir? Silakan, asalkan bisa kita pastikan suci. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian selanjutnya, ya, yang tidak diperbolehkan untuk bejana itu apa? Yaitu alat yang terbuat dari emas. Itu tidak boleh. Walaupun untuk saat ini mungkin bagi kita tidak mungkin. Enten sing gadah piring emas. Piring emas. Entene piring plastik kali beling. Emasnya guru warnane tok, Mas. Sing kuning. Entene ten driya niku naming Mas. Mas sinten? Mas Bojo. Artinya memang yang terbuat dari emas itu umat Islam itu tidak boleh memanfaatkan gelas misalkan. Kan kalau dulu zaman kerajaan-kerajaan itu katanya soalnya, kalau kita mendengar atau melihat gambaran zaman dulu minumnya pakai gelas emas, piringnya pun emas karena saking sugih, saking kayanya apa-apa emas. Bahkan kalau di luar negeri itu ada yang kamar mandinya pun berbalut emas, bayangkan. Saking turai duit dan dia bingung harus saya kemanakan uangnya, ya, sampai bingung, ya. Nah, ketika emas itu tidak boleh digunakan untuk bejana yang kita gunakan untuk wudhu atau makan dan sebagainya, tidak boleh. Tapi ya, emas kalau bagi perhiasan bagi wanita boleh tidak? Boleh. Tapi kadang kebablasan ini apa? Ya, kalau ibu pakai perhiasan akhirnya bapak meri, anak lanang nggih meri, akhirnya bapak nganggo kalung, ibu nggih pun nganggo, anak lanange nggih kalungan sing kalunge menika emas. Padahal yang ten Islam bagi laki-laki itu tidak boleh menggunakan emas. Ya. Berarti ngeten Ustaz, kalungnya diganti kalung rantai itu malah angsal mboten. Lah yen gelem wae kon nganggo. Nggih, peneran jenengan wae. Engko masih sing ngagem jenengan. Mas, kowe ra oleh nganggo emas. Dadi emasmu kuwi kekno aku, kowe tak ijoli iki. Napa? Rantai. Itu malah tidak apa-apa. Cincin juga demikian. Laki-laki tidak boleh menggunakan perhiasan yang terbuat dari emas termasuk cincin. Yang cincin pripun Ustaz? Yen acara nikahan pripun? Yen acara nikahan. Yen acara nikahan itu tidak wajib tuker cincin. Yen enten acara nikahan mboten tukar cincin, nikahe sah mboten to? Tetap sah, sing penting pas ijab kabul pun enten wae. Enten saksine, syarat-syarat nikah pun terpenuhi. Niku naming tradisi tukar cincin itu. Tradisi siapa? Tiang-tiang non muslim zaman dulu atau orang Eropa sana ada acara tukar cincin. Bagi kita umat Islam boleh ndak? Loh, kalau itu tidak melanggar syariat, tradisi itu selama tidak melanggar aturan Islam itu boleh. Tapi kalau melanggar ya jangan dikerjakan. Berarti tidak boleh tukar cincin. Kalau saya ditanya seperti itu, saya jawab boleh. Sing wedok nganggo emas, sing lanang dilebokke napa? Dileboni napa? Cincin. Ampun, dileboni sekro, Bu. Ampun, dileboni sekro. Ya cincin tapi tidak terbuat dari emas. Perak monggo. Gurunggo patut nggih monggo. Mas putih angsal mboten? Jenenge emas napa putih niku, Pak? Emas putih niku jenenge emas napa putih? Jenenge ya tetep emas, guru warnane putih. Sing dilarang menika emas, mbuh warnane merah, kuning, hijau di langit yang biru, niku yang jenenge emas nggih mboten angsal bagi laki. Kalau perempuan monggo silahkan, karena memang perempuan itu fitrahnya itu menggunakan perhiasan. Sing penting ampun berlebihan. Emas sak renteng dienggo kabeh nganti obah ra iso mlaku petiti.
ngopo? Kakean emas. Boleh pakai, asal jangan berlebihan. Kenapa? Kadang saya berpikir begini, Bu. Kalau perempuan, ibu-ibu misalnya, kalaupun pakai emas silahkan. Nggak usah banyak-banyak teng cerentel, Bu. Kenapa tidak berpikir yen 5 dinggoni kabeh, misalnya sing harga cuma 2 juta, 2 juta, 2 juta, 2 juta pun pinten gram, Bu? 2 juta niku pinten gram ya? Sampai 4 gram ya, sing biasa nggih. 4 gram, 4 gram, 4 gram. Kenapa tidak dikumpulkan cari perhiasan yang begitu bagus, misalnya 10 juta dinggo, atau cukup 2 saja yang harga 5 juta engko nggo gantian. Wis loro tok ning sangar. Ngertos, Bu? Oh iya niku malah tambah tambah saing. Biasanya kan yen kula nggih kados nggo celengan kan ngoten. Yen butuh nggih didudut. Butuh ya didudut kan ngoten. Nah, kenapa kita kadang mikir gelang ceng cerentel, walah mboten sah ngoten. Belikan gelang yang bagus harga misalkan 10 juta, ning siji apa loro ning apik. Mesti ketok elegan daripada teng cerentel ngetoki kan ngoten. Tapi siji wae sing ngertos emas niku mesti wah kae emas tuwa apik banget ya. Ngoten. Langsung tandane ngoten niku. Ya, kalau bagi wanita boleh berhias silahkan. Ning nggih ampun berlebihan. 5 wis dikeki kabeh, sak driji kei 3. Meh madang bingung. Kak saking akeh duite ya, ini juga ndak berlebihan itu tidak baik walaupun boleh di dalam Islam. Bahkan kenapa kita dilarang makan minum dari bahan yang terbuat dari emas ya? Ini ada sebuah hadis, la tasrabu fi aniyati dzahabi wal fiddati wa la ta'kulu fi sihafihima fa innaha lahum fid dunya wa lakum fil akhirah ya. Janganlah kalian minum di wadah yang terbuat dari emas atau perak. Minum ini bukan perhiasan ya. Minum atau makan dari wadah atau piring yang terbuat dari emas ataupun perak ya. Fa innaha karena sesungguhnya emas dan perak itu lahum bagi mereka orang-orang kafir di dunia. Orang-orang kafir di dunia kalau dia punya uang apa-apa berbalut emas atau perak pasti seperti itu. Walakum fil akhirah. Sedangkan bagi kalian umat Islam akan menikmati wadah piring, gelas terbuat dari emas itu ketika kapan? Ketika kelak kita di akhirat. Bahkan rumahnya orang-orang yang masuk surga kan akan dibangunkan rumah bahkan terbuat dari intan permata, di mana mata manusia itu belum pernah melihat nikmatnya, bagusnya rumah di surga. Hanya bisa membayangkan. Neng boten nate mirsani. Saapi-api kados ngeten. Ten surga menika enten apel boten? Ada. Jenengan pun nate maem apel sing paling enak tentunya, Bu. Anggur sing gampil. Anggur, misalnya anggur merah California, mboten sing anggur merah biasa nggih. Mboten anggur merah impor atau yang biasa itu. Yang California sing gede-gede ya. Gede kuandel niku. Sekilone nggih 20.000 nggih. Napa mboten sekitar 70 sampai 80 kilo. Sing ageng. Niku kan enak. Pun ngrasake enak. Ten akhirat besok nggih enten anggur. Artinya Allah hanya ingin memberikan bayangan, gambaran. Kowe ning donya ngrasake anggur sing paling enak wis senenge ra umum kan ngoten. Besok di akhirat itu jauh lebih nikmat dari anggur yang kalian makan saat ini. Kan ngoten. Rumah yang kita huni misalkan, rumahnya sudah bagus saapi-apike omah, ya. Besok di akhirat itu rumah terbuat dari perhiasan, dari emas, dari intan, sehingga rumahnya luar biasa. Itu yang akan Allah janjikan bagi mereka kaum muslimin dan kaum mukminin yang Allah masukkan ke dalam surga. Dan semoga kita salah satu hamba yang Allah masukkan ke dalam jannahnya. Amin. Salajengipun tentang bejana mungkin tidak kita panjang lebarkan, ya. Sebelum kami lanjutkan masih ada sekitar 10 menit atau 5 menit, Pak. Nanti space 5 menit buat acara yang lain, Pak. Ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan kalau ada yang mau ditanya. Buatan sah pakai
tekok mboten didenda. Bismillah. Kalau tidak ada pertanyaan, alhamdulillah. Saya berharap tidak ada pertanyaan itu karena satu sudah paham. Khawatirnya sing loro ibu. Napa? Sing loro niku sing niki mungkin nggih ambiar kabeh. Wus ngoten Pak plong ngoten ya. Atau yang ketiga ranggagas. Ngomong apa to Mas? Mulai ini tidak apa-apa Bu. Tiga-tiganya saya apresiasi. Ya, tiga-tiganya saya apresiasi. Karena apa? Kita bermajelis ilmu ngeten iki tok lenggah ten mriki sampun angsal pahala. Jenengan misalnya dereng paham, ustaz kan jelas siapa kok aku rung paham. Mboten masalah. Sing penting dugi lenggah mirengaken wis diwedangi, diseneki. Kan ngoten. Penak napa mboten? Wonten snack lan niki mboten tujuan utama nggih. Tapi ketika kita duduk nikmat sak jam wae. Nggih enten doorpress sisan misale ngoten wae. Niku luar biasa. Etuk pahala sisan. Niku enten tiyang ngeten niku yen purun berarti tiyangipun kalau bagi saya dia cerdas kan begitu. Karena dia mendapatkan banyak keuntungan. Akhirnya dia mau. Artinya ketika kita tahu misalnya nggih, misalipun ten masjid enten snack, enten kendaraan, silahkan yang mau ambil. Kinten-kinten ndang gage-gage ten masjid mboten. Ora gur gage-gage, bahkan durung klambene melayu kowe. Paribasan ngoten. Mergone napa? Oh, sing ndang ning masjid itu doorpress motor, misalnya kan ngoten. Padahal doorpress dari Allah itu jauh lebih baik, ya. Tapi ketika kita datang biasanya nggih ngoten, alah setan kan ngoten niku Bu. Alah wong kowe teko ya ora paham mending nang omah malah iso ya. Lah iso dolan. Ampun, nggih. Ketika kita sudah duduk di sini, insya Allah duduk kita satu, bahkan tempat duduk kita ini akan menjadi saksi di akhirat. Ya Allah, saya selama 1 jam itu diduduki untuk ketaatan kepadamu ya Allah. Belum nanti pahala kita dari rumah datang ke masjid, setiap langkah kita ada pahala dan menghapus dosa. Kurang apa lagi? Belum nanti di sini banyak bonusnya, bonus dari Allah atau bonus dari panitia. Makanya kalau tidak mau itu nggih kita doakan semoga orang-orang yang belum Allah gerakkan hatinya biar bisa bareng-bareng mendapatkan kebaikan. Sebelum saya akhiri ada pertanyaan? Mboten wonten. Insyaallah kita lanjutkan, Bu. Kita lanjutkan pembahasan kita nanti sedikit masih kaitannya sama itu, ya. Sama tentang kan kita tahu ada ajaran Islam, ya. Hendaknya kita menutup apa? Bukan, menutup bejana wadah. Tahu ya? Wadah itu ada ajaran begini. Wadah ataupun bejana itu hendaknya ditutup, jangan biarkan terbuka. Kados manci misalnya, enten jangane. Kalau di dalam Islam, Islam itu sempurna Bu. Sampai ngatur mancimu ki tutupen nih kayak ngoten. Paribasan yen Islam itu sebuah napa makhluk ngoten nggih, saged ngandani. Pancimu tutupen ngoten. Niku setunggal. Kalih napa? Yen maghrib pintumu ki tutupen. Pertanyaannya, kenapa Islam mengajarkan seperti itu? Nah, insya Allah akan kita kaji di pertemuan yang akan datang. Ada apa tahu Ustaz? Kenapa kita harus nutup panci? Kenapa kita harus nutup pintu ketika maghrib? Loh, itu ada ajarannya atau ada? Alasannya apa? Akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Termasuk nanti setelah itu kita bahas an-najasah, tentang benda-benda najis. Supados pas sholat itu ngertos. Oh, iki najis, berarti kudu diresiki. Kan ngoten? Yen ngertos, ini mboten ngertos padahal najis kok lanjut sholat, berarti sholatipun tidak sah. Mungkin itu dari kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang kami sampaikan mendatangkan kemanfaatan, mendatangkan kebaikan untuk kita semua fid dunya wal akhirah.
Dari saya cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.